Oke, Hilary, pertemuan bikin sales question, terus terus ada delivery order. berurutan. Oh, sebentar Bu. Ya. Yang pertama ada sales question, yang kedua ada sales order, yang ketiga ada delivery order, yang keempat ada sales invoice, yang kelima ada sales return, yang terakhir cash receipt. Oke, betul ya. Kita kemarin bab 5 ya, bab 4 ya, mengenai penjualan. Kemudian Marsha. Hadir Ibu. Siapa yang memberikan penawaran? Ayo, pertemuan kemarin kan udah dibahas ya sama Pak Beni. Di sini siapa yang memberikan penawaran? Masih ngebahas yang kemarin ya, belum pembelian yang sekarang, masih tentang penjualan. Ibu maaf izin masuk. Ya, Untuk Selviana hadir Bu, cuman masih not responding Zoom-nya. Oke. Sekarang ke Marsha dulu aja ya, nanti Selviana terakhir aja. Oke, Marsha yang memberikan penawaran. Alex, Ibu. Oke, itu ya. Kemudian Zahra. Hadir Bu. Dokumen penawaran apa? Sebentar Bu. Oke, yang memberikan penawaran. Dokumen penawaran di sini apa ya? Penawaran penjualan Bu. Ya, dokumennya apa? Ada yang quotation Bu. Ya, betul. Kemudian Riana. Hadir Bu. Yang menanggung biaya kirim siapa? Toko Alex Bu. Oke. Diana. Kalau yang bayarnya pembeli disebutnya apa ya? Untuk ongkos kirimnya, kalau yang dibayarnya oleh pembeli. Shopping point bukan? Iya. Kalau yang dibayarnya oleh penjual, Revina. Revina hadir? Apa Bu? Kalau yang dibayarnya oleh penjual, ongkos kirimnya disebut apa? Kan yang tadi kan kalau yang dibayarnya oleh pembeli kan disebutnya kan shipping point. Nah, kalau yang dibayarnya oleh penjual itu disebutnya apa? Itu kemarin juga udah dibahas loh. Ayo, buka lagi memorinya.
Oke, ada yang tahu? Destination point bukan, Bu? Ya, betul, destination point. Kemudian Riani hadir. Ada, Bu. Kalau di itu ya di akurat, kalau tanda pekerjaan kita sudah berhasil bisa dilihat di mana. Misalkan kita kan udah bikin sales quotation ya, terus kan kalau bikin kan di aktivitas. Nah, kalau bisa ngelihat kembali kerjaan kita adanya di mana? Di menu apa? Di daftar. Ya. Anggita? Anggita ada? Oke, Anggita ada. Setelah kita melakukan mengisi sales quotation, langkah selanjutnya kita membuat apa? Anggita? Setelah sales quotation, selanjutnya kita membuat suaranya tidak ada Anggita. Oke, kita lanjut ke Mimi aja ya. Mimi setelah sales quotation bikin apa lagi? Oke, Anggita udah ya, berarti sales order. Dan berarti Mimi pertanyaan yang baru ya. Mimi kalau sales order itu dapatnya dari siapa? Mimi hadir? Iya, Ibu hadir. Bentar ya, Bu. Dari toko Alex bukan? Iya, toko Alex. Toko Alex itu sebagai apa? Penjual. Penjual. Kita kan yang penjualnya. Oh. Pembeli, Bu. Ya, betul. Kemudian Shiva Kolbu. Ya, Bu hadir. Bedanya sales quotation dan sales order apa? Beda antara sales quotation dan sales order. Oke, Shiva? Ya, Bu, sebentar. Kalau sales quotation itu menawarkan, kalau sales order itu memesan. Oke, Nurhasna? Hadir, Bu. Perbedaan dokumen apa sih sales quotation dan SO? Perbedaan dokumennya apa?
Sebentar. Kalian bisa lihat lagi ya di modul-modulnya. Di situ ada perbedaannya. Nur Hasna, apa aja perbedaannya? Bentar Bu, lagi dilihat dulu. Ya. Kalau di sales order ada ship date, Terus? ada SO date, Ya, terus? SO number sama syarat pembayaran yang 1/10 N per 3. Oke. Betul ya, jadi kalau yang si sales order itu lebih rinci daripada si penawaran. Di situ di SO itu ada telah ditentukan ya di situnya pengirimannya gimana, terus ada syarat pembayarannya juga. Sekarang Rika Amalia. Iya, ada. Bisa nggak sih kalau di Accurate kita bikin SO langsung tanpa harus bikin dulu sales quotation? Bikin dulu sales order tanpa bikin sales quotation. Bisa nggak? bisa Bu. Bisa. Femi Putri. Ya Ibu. Kalau di yang seharusnya nih, tadi kan kalau di Accurate bisa. Kalau seharusnya boleh atau nggak sales order dulu tanpa kita bikin sales quotation? Boleh Ibu. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Sebentar Ibu. Ibu boleh langsung ke tadi pesanan Bu maksudnya. Jadi nggak melalui penawaran dulu. Kenapa? Soalnya itu kan itu kalau misalnya udah pesannya itu berkali-kali gitu loh Bu. Jadi boleh langsung ke si pesanan penjualan. Gitu. Ya, betul ya yang tadi Femi jawab. Kita boleh tanpa melalui si sales quotation dulu. Tergantung perusahaannya sih. Kalau perusahaannya misalkan menetapkan kebijakan misalkan ini udah jadi langganan, terus ordernya udah berkali-kali. Nah, kita boleh melewati si sales quotation. Si sales quotation-nya jadi kalau yang perusahaan yang kayak gitu jadi
dipakainya untuk si pelanggan baru saja. Nah, jadi dilihat dulu ya nanti kalau misalkan kalian kerja, si proses bisnisnya di perusahaan yang kalian kerja itu gimana. Jadi harus memahami si proses bisnis dulu. Bintang Fatika. Hadir, Bu. Setelah sales order, langkah selanjutnya apa? Delivery order, Bu. Oke. Nunung Rizkawati. Iya, Bu. Nunung Rizkawati, perbedaan antara delivery order dan sales order apa? Kalau sales order mah menerima pesanan dari penjual, sedangkan delivery order mah melakukan pengiriman penjualan. Betul. Terus dokumen delivery order apa sih bedanya sama SO di dokumennya? Chandra. Iya, Bu. Boleh diulangin, Bu? Soalnya nge-lag tadi. Itu perbedaan dokumen sales order dan delivery order. Bisa dilihat di modul juga ya. Perbedaannya apa? Kalau delivery order dari jumlah barangnya, Bu. Kalau sales order lebih ke harga barangnya atau total pesanannya. Perbedaan dokumennya ada apa aja di situ? Perbedaan pada dokumennya. Oke, Lulu. Perbedaan dokumen sales order dan delivery order apa? Bentar, Bu. Ibu mohon maaf sebelumnya Selviana udah hadir tadi Ya. masalah. Oke. Oke, Lulu, apa perbedaan dokumennya antara sales order dan delivery order? Fadilah? Iya, Bu. Perbedaan dokumen sales order dan delivery order. Kalau di delivery order itu nggak ada unit price-nya, discount, tax, amount. Terus kalau di delivery order cuma ada PO number. Oke, Meira? Ya, Bu. Kenapa di delivery order tidak ada harganya? Soalnya kalau misalkan delivery order itu kan lebih ke gudangnya, Bu, jadi lebih ke barangnya aja. Oke, kalau delivery order kan itu kan transaksi antar gudang ya. Misalkan yang toko ini berhubungan dengan kan toko Alek itu kan berhubungan antara gudang. Jadi mereka tidak perlu harga. Jadi yang penting kuantitasnya saja kalau si delivery order. Nah, sekarang Putri Dwi.
Ya, Bu. Yang butuh harga barang itu bagian apa? Kalau gudang kan nggak perlu harga barang ya. Yang butuh harga barang itu siapa? Bagian apa? Keuangan kan, Bu. Aldi, kenapa keuangan butuh harga barang? Aldi? Kalau gudang kan hanya butuh kuantitas ya, jadi kan yang cek barang yang diterima itu kan berapa. Nah, keuangan kan butuh harga. Nah, untuk apa keuangan butuh? Iya. Restianti. Ada suaranya nggak? Ada. Restianti. Hadir, Bu. Setelah delivery order apa? Setelah delivery order, terus kita lakuin apa? Sales invoice, Bu. Shiva, Hadir, Bu. faktur penjualan isinya apa aja? Informasi pembelian, lalu ada tanggal memesannya, harga, lalu ada menambah akun biaya ekspedisi, lalu ada cap lunas apabila sudah dibayarkan. Nah, kalau misalkan ada barang cacat, itu masuknya kemana Shiva Maulidina? Ke retur penjualan. Terus apakah harus selalu ada retur atau tidak? Tergantung, Bu. Kalau misalnya ada barangnya yang rusak, baru diretur. Kalau misalnya tidak ada, berarti tidak ada retur. Oke, itu ya. Nah, Karisma, kalau barangnya sudah diterima oleh pembeli, selanjutnya apa lagi? Setelah fakturnya diterima oleh pembeli, langkah selanjutnya apa? Pembayaran, penerimaan penjualan. Oke, Nadia, isi penerimaan penjualan apa aja? Ada tanggalnya, Bu, invoice number dari resipnya, terus harga yang dibayarkan. Terus? Payment date sama number formnya. Dwi Ayu, hadir? Salwa, Iya, Bu. kalau jumlah penerimaan penjualan sama di faktur itu sama atau tidak?
sama atau tidak jumlahnya si penerimaan penjualan dan faktur penjualan. Bisa sama atau tidak jumlah angkanya ya. Bisa, Bu. Kenapa? Kenapa bisa sama? Devia, Iya, Bu. apakah ada jawaban lain? Atau sama kayak Salwa? Sama atau tidak penerimaan penjualan dan faktur atau invoice? Gimana? Devia? Bentar, Bu. Beda. Kenapa? Karena ada barang yang diretur, Bu. Oke, itu salah satunya. Ada lagi nggak? Itu kalau ada retur. Kalau tidak ada retur, ada bedanya nggak? Karena setiap pembayaran sama penjualan nggak selalu sama, Bu. Iya, kenapa? Faktor penjualan dan penerimaan penjualan itu bisa saja sama, bisa saja beda. Nah, kalau sama, itu berarti tidak ada retur, tidak ada diskon. Nah, kalau yang bisa beda, nah kayak tadi ya, yang tadi kata Devia, bisa karena retur, bisa juga karena diskon. Karena kan ada tadi syarat pembayaran kan, yang 1/10, N/30. Nah, itu yang membedakannya antara si penjualan bisa atau tidak sama dengan si faktor penjualan. Oke, di sini saya buka poin ya. Dasar untuk menjurnal apa sih? Poin. Di transaksi. Itu aja ya, di itu dulu, di apa? Di chat dulu siapa namanya. Dasar untuk menjurnal. Oke, ketik dulu di itu ya, di chat. Supaya saya bisa ngerekapnya enak nanti. Oke, Aldi. Dasar untuk menjurnal apa? Dasar untuk menjurnal kita harus tahu dulu. Pertama, ketentuan-ketentuan dalam persamaan dasar akuntansi dan siklus akuntansi. Terus transaksi-transaksi yang terjadi pun menjadi dasar. Kalau dokumennya yang menjadi dasar untuk menjurnal apa? Ya, yang transaksi-transaksi yang terjadi itu. Penjualan, pembelian. Kalau yang tadi kan kita lagi bahas penjualan. Nah, di penjualan itu kan ada sales order, ada invoice, ada delivery order. Nah, dari yang si dokumen-dokumen itu, apa yang menjadi dasar kita untuk menjurnal? Itu yang pertama itu
pesanan penjualan, terus pengiriman pesanan, faktur juga Bu. Terus retur Mas. Retur. Terus yes, seperti itu. Jadi betul ya tadi yang Aldi jawab. Jadi yang menjadi dasar si menjurnal itu, kita bisa menjurnal dari si sales order-nya. Tapi kalau saya sih lebih enaknya dari faktur. Soalnya kan itu masih bisa berubah kan kalau si sales order itu. Nah, jadi yang si dasar untuk menjurnal itu sales invoice, kemudian retur, dan si pembayaran ya, pembayaran penjualan. Nah, kalau delivery order itu kan delivery order hanya untuk itu ya pengiriman barang. Jadi kalau delivery order itu antar gudang. Nah, jadi kalau delivery order hanya dokumen pendukung untuk menjurnal. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke pembelian? Nggak ada. Kalau tidak ada, siapa yang mau share screen? Syifa, mau Lidina? Oke, langkah pertama sekarang itu kan pembelian itu ya, permintaan pembelian atau purchase requisition. Oke, silahkan Syifa. Sebentar Ibu. Ya. Ibu nggak bisa ini Bu, share screen. Bisa share screen? Iya. Bentar. Atau kamera belakang? Ini pakai laptop, pakai HP? Pakai laptop, Bu. Oke, susah ya kalau nggak bisa share screen. Atau enggak, yang lain ada? Kalau nggak bisa share screen, nggak bisa nunjukin ke teman-teman ya? Ibu, mohon maaf, ininya belum diizinin sama hostnya, Bu. Oh, buat share screen-nya. Kirain share screen dari Sifanya. Maaf, sebentar ya. Oke, sudah Siva udah bisa belum? Sebentar Ibu. Ibu sudah ada belum? Sudah. Ya, jadi langkah pertama itu klik aktivitas, lalu pembelian, lalu selanjutnya klik permintaan barang. Pelan-pelan aja ya, takutnya ada yang ketinggalan yang lain. Lalu selanjutnya isi request nomornya 1001, lalu ada request date-nya, tinggal klik aja tanggal 2 Januari 2022. Lalu selanjutnya klik item, yaitu AU strip N06. Lalu kuantitinya itu 3, sesuai dengan yang di modul. Lalu untuk require date-nya itu tanggal 2 Agustus 2022. Setelah itu selesai, simpan dan tutup. Oke. Yang harus diperhatikan di purchase requisition ini di itunya ya, di deskripsinya. Di sini kan ada item dan description. Nah, kadangkala si item sama description itu kalau nanti kalian kerja di perusahaan kan pastinya banyak banget. Nah, jadi kalian harus lebih teliti dalam memasukkan itemnya ya. Jadi cek lagi si nomor itemnya itu apakah sudah sesuai dengan si deskripsinya. Nah, kemudian di sini yang request number ini bisa kalian ubah-ubah juga. Misalkan dari perusahaan pengen ada misalkan PR gitu kan, PR strip 001 gitu.
kan. Jadi bisa kalian rubah juga. Belakangnya asal ada angkanya aja. Jadi nanti bisa berurutan. Kalau yang buat si request nomor ini, request date juga sama, tinggal kalian klik aja ya kalau request date. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sama Syifa? Oke, kalau tidak ada, proses selanjutnya apa nih? Siapa yang mau share screen? Syifa udah tutup aja. Baik, Bu. Setelah purchase requisition, apalagi langkah selanjutnya? Ada yang mau share screen? Oke, Karisma. Silahkan share screen. Udah ada, Ibu. Sudah. Oke, langkahnya pertama kita klik aktivitas, selanjutnya pilih yang pembelian, selanjutnya pesanan pembelian. Habis itu kita isi ininya, vendornya dipilih. Di sini PT Pesona. Lalu ditulis saja PO number-nya di sini. Selanjutnya PO date-nya juga diatur aja. Udah itu expected date-nya juga. FOB-nya dipilih di sini, FOB shipping point. Terminnya 1/10 N/30. Itemnya bisa diklik aja, dipilih. Di situ diklik 2 kali. Di sini itemnya jumlahnya 3. Unit price-nya 500.000. Lalu di sini kita pilih akun biaya kirimnya itu biaya ekspedisi, pos dan material. Udah, Bu. Oke. Sebelum penerima Nah, setelah pesanan pembelian kan ada itu ya, ada pengaturan akun selisih barang belum tertagih. Nah, itu gimana? Udah belum yang Karisma? Yang mana? Yang di bawah di bawah sales order di modul halaman 52. Ada pengaturan akun selisih barang belum tertagih. Atau ada yang sudah? Oh, yang ini yang udah, Bu, aku udah. Oh ya, gimana? Jadi di sini dipilih menu persiapan, habis itu pilih yang preferensi. Setelah itu pilih yang pembelian. Habis itu di sini akun selisih barang belum tertagihnya dipilih yang beban lain-lain. Yang ini, Bu. Udah, okein aja. Nah, terus ada yang mau ditanyakan dulu ke Karisma? Atau ada yang ketinggalan? Atau ada yang error di purchase order? Ibu izin bertanya. Iya, silakan. Untuk yang purchase order itu PPN-nya nggak keluar atau gimana? Enggak, belum ada PPN kalau di sini. Kalau yang harusnya udah ada ya? Harusnya udah ada. Harusnya udah ada, Bu. Kan ada itu tax-nya. Ya, benar. Tax-nya belum terisi. Berarti yang Karisma yang di pajaknya itu belum coba ke daftar.
Itu Bu, taksnya belum di-T-in. Oh iya, coba T. Ada nggak? Muncul? Enggak ya? Di Atau enter aja. coba di enter. Tetap belum muncul, berarti adanya di daftar pemasok. PT Pesona. Diklik aja 2 kali PT Pesonanya. PT Pesona, bukan Persada. Yang Pesonanya. Ini di close aja yang Persadanya. Masuk lagi ke pemasok yang sampingnya. Pesona. Di termin. Nah, di pajak satunya, di ke bawah ya, di pajak 1. Nah, PPN. Oke. Oke, balik lagi ke pesanan pembelian. Cobain lagi, Cuk. Masih belum ada ya? Kalau masih belum ada, coba yang tadi di close dulu, yang pesanan pembelian yang pertama. Coba ke tadi yang ke daftar dulu. Terus pemasok. Pesona, data Pesona. Kemudian termin. Nah, di tipe pajaknya, yang bawah, paling bawah tipe pajak. Coba di situ ada perdagangan dalam negeri, nah itu PPN. Oke. Coba. Oke. Terus ke daftar dulu, ke daftar. Terus si pembelian. Tadi ke pesanan pembelian di atasnya, pesanan pembelian. Checklist yang filter tanggalnya. Coba ini kan udah gitu ya, ini hapus dulu. Coba bikin baru. Oke. Enter. Muncul nggak? Enter dulu. Nah, muncul ya. Nah, ada masalah yang sama juga, kayak punya Karisma. Gitu aja ya, kalau ada yang sama, tinggal cara-caranya kayak tadi. Oke, jangan ditutup dulu ya. Terus perbedaan purchase requisition sama purchase order siapa? Oke, silahkan di chat. Ketik nama. Oke, Nera. Kalau misalkan purchase order itu udah ada pemasoknya, terus ada PO number, PO date, sama yang amonnya juga. Terus kalau misalkan yang PR itu nggak ada pemasoknya gitu, jadi kayak lebih ke detail langsung gitu aja. Iya, betul ya. Jadi kalau yang si purchase requisition itu belum ada si vendornya. Gitu. Karena kan kalau si
purchase requisition kan itu kan dari gudang. Nah, dari gudang terus minta barang ke bagian pembelian. Nah, yang si purchase order ini dibuat oleh si bagian pembelian. Tuh, kalau purchase requisition dari bagian gudang dibuatnya. Oke, setelah purchase order, selanjutnya ada yang mau share screen? Oke, setelah purchase order. Oke, Nur Hasna, silahkan. Udah ada, Bu. Udah. Oke, silahkan. Untuk langkah-langkahnya ke penerimaan barang, ke aktivitas, lalu pembelian, lalu klik penerimaan barang, lalu muncul ini, vendornya diisi S002 PT Pesona, lalu untuk form no-nya 1000, receipt no-nya LI14-11, untuk receipt date-nya 4 bulan Januari 2022, receipt date-nya tanggal 3 bulan Januari 2022, untuk FB-nya invoice. Untuk itemnya biasa diklik 2 atau dipilih AU strip N06, lalu kuantitinya 3. Terus simpan dan tutup. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu ke Nur Hasna? Atau semuanya sudah berhasil? Oke, ada pertanyaan ya. Apakah penerimaan barang harus sama dengan purchase order? Coba, siapa yang mau jawab? Apakah penerimaan harus sama dengan purchase order? Ada yang mau jawab? Ayo, poin. 1 poin. Gak ada yang mau jawab? Lumayan loh poin 1. Sok yang udah oke, Mira. Nyoba dulu aja Bu ya. Harus sama mungkin Bu. Kenapa? Soalnya kalau misalkan barangnya nggak sama nanti nggak sesuai yang kita inginkan gitu. Soalnya kan kalau misalkan kita membeli barang gitu kan, itu harus sama dengan yang udah kita order gitu. Jawabannya tidak harus sama. Kenapa? Karena kan si sales order itu kan dokumen yang pertama ya. Kemudian ada dokumen si pengiriman. Nah, penerimaan barang maksudnya, sorry. Nah, di sini, kalau misalkan barangnya ada yang cacat atau rusak, nah di sini ada 2 opsi. Kalau yang misalkan kan udah diterima nih barangnya, misalkan udah diterima barangnya, terus dicek sama bagian gudang, oh ini ada barang yang nggak sesuai atau barang yang cacat, barang yang rusak, gitu kan, ke si bagian misalkan yang pengirimannya ya. Nah, di situ kan ada proses retur ya. Nah, ada 2 opsi. 2 opsi itu. Yang pertama, misalkan
udah saya mau langsung ganti aja barang rusak ini sama barang yang baru, misalkan ke si bagian pengiriman itu kan. Untuk yang kedua, oke, buatkan aja invoice dulu, terus nanti saya bikin nota retur. Jadi ada dua opsi ya. Ini tergantung dengan si proses bisnis perusahaan itu. Gitu ya. Jadi nanti kalau kalian kerja, jadi jangan terpaku sama aturan ya. Bukan terpaku sama aturan sih, jadi lebih simpelnya sih daripada kita merubah misalkan si sales order atau invoice gitu kan. Lebih enak kan, ini barangnya rusak loh gitu kan, saya mau ganti aja dengan yang baru gitu kan. Itu lebih simpel ya. Jadi tidak merubah apapun. Gitu. Dan sama ya, si penerimaan barang sama si purchase order-nya. Gitu. Jadi tergantung lagi, balik lagi ke si proses bisnis si perusahaannya. Gitu. Ada yang mau tanyakan dulu? Oke, selanjutnya proses apa nih? Ada yang mau share screen? Oke, siapa yang mau share screen? Oke, siapa yang mau share screen? Oke, siapa yang mau share screen? Boleh yang udah juga, nanti poinnya tambah banyak. Oke, nggak ada yang mau share screen? Atau mau saya tunjuk aja? Oke, Nur Hasna, silakan. Sudah ada, Bu. Udah. Faktur. Ya, silakan. Langkah-langkahnya ke aktivitas pembelian, lalu faktur pembelian. Oke. Vendornya S002 PT Pesona. Lalu form no-nya 1003, invoice no-nya LI14/11, invoice date-nya tanggal 3 bulan Januari 2022, ship date-nya tanggal 3 bulan 1 2022, FOB-nya shipping point. Untuk syarat pembayarannya 1/10, N/30. Untuk itemnya biasa di klik 2, AU strip N06. Untuk kuantitinya 3, unit price-nya 500.000, tax-nya T, lalu amount-nya 1.500.000. Oke. Di sini Hasna udah memasukkan ongkos kirim belum? Ini yang bebannya masih kosong nih di sini nih, yang pinggir barang 1.500.000, beban uang muka. Di sini bebannya masih 0. Yang di atas description. Ini soalnya udah dibayar ya. Coba bisa diklik nggak bebannya? Nah, ininya harusnya diisi dulu dengan biaya itu ya, pengiriman. Coba cari beban. Nah, itu ekspedisi, pos dan materai.
Di situ diisi dulu ya. Nah, itu kan ada kan tadi ya yang 150 biaya ekspedisinya. Oke. Simpan dan tutup. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk purchase invoice? Nah, Nur Hasna, kapan faktur diterima oleh PT Pesona? Pada saat menerima barang. Oke. Oke, ini ada pertanyaan ya. Nur Hasna udah ditutup aja. Di sini saya ada pertanyaan, siapa yang menentukan biaya kirim? Oke, Syifa. Kalau misalnya dikirimnya lewat jasa pengiriman, misalnya kayak si cepat, berarti jasa pengirimnya, atau enggak ditentukan oleh pemasoknya gitu, atau siapa yang ngirim gitu, Bu. Sip ya. Oke, langkah selanjutnya. Ada yang mau share screen? Akurat tuh gampang-gampang, susah ya. Oke, siapa? Meira? Meira mau menjawab? Mau share screen. Atau izin aja menggunakan dua device. Oke, Penny aja deh. Meira kan udah tadi udah banyak ya. Penny, silahkan. Yang pertama ke aktivitas dulu, selanjutnya ke retur pembelian, lalu klik ini, di sini di sebentar Bu. Ya, silahkan. Ketutup soalnya. Di sininya diklik PT Pesona, nanti otomatis keisi S002, lalu alamatnya juga nanti otomatis keisi. Habis itu klik yang pemasok kena pajak, kita di checklist, lalu ke return, nomor returnnya diklik 1000, diketik 1000, ubah tanggalnya jadi tanggal 6 bulan 1 tahun 2022. Selanjutnya di deskripsinya kita klik yang acu cek itemnya AUN06, untuk kuantitinya 1, unit price-nya 500.000, tax-nya diisi T, amount-nya 500.000. Setelah itu simpan dan tutup. Ada yang mau ditanyakan dulu ke Penny? Atau yang lainnya? Ada kesulitan sampai sejauh ini? Atau ada yang error? Jadi si retur ini muncul karena barang rusak, barang tidak sesuai, jadi muncullah si purchase return ini. Nah, di sini si purchase return ini kan dicek oleh bagian gudang nih, oleh bagian gudang dicek, kemudian si bagian gudang minta dibuatkan retur kepada bagian keuangan, disertai dengan keterangan dan buktinya
bahwa misalkan barang ini rusak atau tidak sesuai. Gitu. Kemudian si bagian itu ya pembelian, terus kan konfirmasi ke bagian keuangan untuk membuatkan si nota returnya. Nah, balik lagi ya ke yang tadi. Jadi si retur ini, jadi ada dua ya, mau dibuatkan atau tidak gitu. Jadi tergantung lagi, balik lagi ke si kebijakan perusahaannya. Gitu. Ada yang mau bertanya dulu? Akurat gampang kan ya? Gampang-gampang susah ya. Oke. Selanjutnya proses apa? Silahkan yang mau share screen. Ayo yang lainnya di sini yang udah mendapat banyak poin di sini, Rohasna, Meira, Karisma, Syifa. Yang lainnya tidak ada yang mau menambah poin? Coba deh yang lainnya selain Feni, Syifa Maulidina, terus Meira, Karisma, Syifa, sama Aldi. Coba yang lainnya. Lumayan loh poinnya buat nambahin kalian misalkan nanti di UAS-nya misalkan kalian lagi nggak fit jadi nggak konsen gitu kan nilainya, misalkan ya amit-amitnya jelek gitu kan, poin ini kan bisa menambah kalian kan, soalnya ini tuh lebih gede di praktek kan daripada di UAS. Kalau nggak salah komposisinya tuh praktek 70, UAS 30 kalau belum berubah ya. Jadi kalian lumayan nih di praktek ini. Soalnya kan kalau ini kan tinggal mengikuti saja yang di modul kan. Jadi lebih gampang lah gitu. Soalnya udah ada tutorialnya juga di modul. Oke, ada yang mau share screen selain nama-nama yang saya tadi sebutkan? Atau belum pada ngerjain nih? Kalau belum juga kita bareng-bareng aja ngerjainnya. Yuk, siapa yang mau share screen? Oke, Diana. Silahkan. Selanjutnya itu ada pembayaran pembelian. Pertama, kita ke aktivitas, ke pembelian, pembayaran pembelian. Kemudian? Terus isi vendor dengan PT Pesona. Nanti dengan otomatis alamatnya terisi sama banknya. Terus kita isi cek nomor, terus cek data sesuai dengan modul tanggal 2 Februari. Lalu di sini akan otomatis muncul invoice number 1001 sama LI 14-11. Terus kita ke owning ya. Bentar Bu, aku lupa lagi. Iya, sok. Oh, di sini yang ada tabel bayarnya untuk pas
L114 strip 11 itu di checklist. Nanti otomatis di sini pay amount-nya keluar 1.260.000. Terus disimpan dan tutup. Oke. Kalau dilihat di modul ya, di sini kan owing-nya tuh kan nggak ada ya kalau di modul. Mana owing? Owing yang nah ini yang merah itu. Coba itu bisa dihapus nggak? Bisa di-delete nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Berarti pas tadi di pesanan itu ya dicantumkan ya si itunya, si apa? Si biaya kirimnya ya. Coba balik lagi ke daftar. Ke daftar ke pesanan pembelian. Filter tanggalnya di unchecklist. Coba klik yang itu, yang PT Pesonanya. Putus-putus. Ya, PT Pesonanya di klik 2 kali. Nah, itu. Kemudian yang estimate fridge-nya dihapus, yang 150. Soalnya kan tadi di faktur kan kita menjurnalnya kan itu ya, beda ya. Jadi ini harus dihapus, coba simpan dan tutup. Simpan dan tutup, terus balik lagi ke si pembayaran. Oh, masih ada ya. Ini tadi sama Diana udah di-save atau belum? Disimpan atau belum? Belum. Oh, belum. Coba kalau ini di-close aja. Coba no. Coba bikin lagi. Apakah masih muncul nggak biayanya? Nggak di faktur di penerimaan pembayaran. Kalau di faktur udah benar. Kalau di faktur jangan di itu aja. Di apa yang tadi di pembayaran. Coba di daftar. Kemudian nah pembayaran ini. Oke, purchase payment. Masih ya, ini di close dulu. Di close dulu, yang ini dihapus aja dulu. Yang pesanan, ini bukan ya pesanan ya. Coba ke daftar deh, ke daftar. Bukan. Coba, atau enggak ini. Oh ya, ke daftar, pembayaran pembelian, bawah. Oke, nah unchecklist yang filter tanggalnya. Nah, ini udah dibayar ya. Coba dihapus dulu yang ini. Coba dihapus dulu. Dihapus aja, Bu? Iya, di daftarnya. Tadi yang ini close. Tadi di daftar yang tadi. Ya, di close. Nah, di yang ininya, nih yang PT Pesona diklik kanan, hapus. Enggak, udah. Di ini aja yang didaftarkan ini udah. Nah, di sini yang di pembayaran ini diklik kanan, hapus. Terus bikin baru. Masih muncul nggak yang 150?
Oh, tapi ini masih itu jadi 126 ya. Jadi muncul si owing-nya. Atau nggak enter coba. Hilang nggak si owing itu? Ah, udah ya. Nah, udah ya. Berarti si owing-nya kan udah ya. Pas berarti. Sama kayak di mobil. Oke. Ada yang boleh tanyakan dulu? Ibu izin bertanya. Ya, silahkan. Kalau misalnya nomor invoice-nya itu LI-nya duluan gimana, Bu? Yang mana? LI. Iya, yang ini. LI 14 sama 1001. Jadi ketuker gitu, Bu, kebalik. Oh, nggak apa-apa sih. Kalau yang itu, kalau kebalik itu nggak apa-apa. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, simpan dan tutup. Ibu izin bertanya. Iya, silahkan. Kalau misalkan kan Miro udah ngerjain ya. Terus yang nomor invoice yang 1001-nya itu, yang date sama due-nya itu tahunnya 2019. Itu gimana, Bu? Kalau diganti bisa nggak? Diubah kan ada. Kemarin tuh udah diganti yang aktivitas apa sih yang didaftar yang pemasoknya. Diganti jadi 2002. Terus si tahun pajaknya itu melebihi itu kan, Bu. Jadi dihapus ulang yang dari pembayaran faktur sama returnya. Terus waktu dibikin ulang tetap 2019, Bu. Oh, kalau yang tahun pajaknya udah dibenerin tahun 2022? Udah, Bu. Udah, tapi masih itu ya, masih melebihi. Iya, terus juga yang penjualan juga sama, Bu, kayak gitu. Masih 2019, padahal udah diubah-ubah juga tetap. Coba Meira itu deh share screen. Bentar. Udah ada, Bu. Masih hitam. Masih di blank. Nah, sudah ada. Nah, yang ini nih, Ibu. Oh, itu adanya di awal ya, yang di persiapan singkat. Coba deh ke persiapan singkat dulu. Yang ini tutup. Oke, next dulu. Coba ke Kasbang dulu. Atau enggak itu ke yang pertama dulu aja, pertama. Nah itu. Di next, dilanjut aja. Dulu. Ini udah oke. Oke, next lagi. Udah, next. Ini 2022 juga ya, next lagi. Udah. Oh, berarti di itu di yang selesai dulu. Di daftar. Gimana itu? Ya, daftar. Terus daftar lainnya. Diklik daftar lainnya, kode pajak. Coba. Kode atau nomor ya? Lupa. Kode dulu aja deh. Oh, berarti nomor pajak. Oh, ini mah kan buat kode PPN-nya aja ya. Kalau misalkan kemarin tuh dilihatnya dari sini kan ya, Bu ya, yang pemasok. Terus ke PT Persona, terus di termin ininya tuh masih 2019 kan, Bu ya. Tapi waktu diganti tuh nggak bisa kan. Nah, yang ini.
Nah, kayak gini kan, Bu. Terus di sininya tanggal fakturnya lebih awal dari tahun pajak. Nah, terus Mira tuh nyobain yang di aktivitasnya, yang di pembeliannya itu dari pembayaran pembelian, retur, sama fakturnya tuh dihapus, terus dibikin ulang. Nah, tapi tetap Ibu, waktu di pembayaran pembeliannya tetap 2019. Oh, apa ya? Udah sama semua. Wow. Coba ke daftar lagi, saya penasaran. Yang daftar, yang nomor pajak tadi. Yang daftar lainnya nomor pajak. Coba klik. Oh, ini ya. Dari kebutuhan tetap. Kenapa ya? Coba. Nanti deh saya cari itu dulu ya, solusinya dulu. Nanti saya WA main. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Udah, Bu. Di stop share screen aja. Ya, stop aja. Atau enggak nanti Meira WA saya aja ya. Takutnya nomornya sudah kelelep. Oke. Baik, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, sebentar. Ibu mau nanya deh, kalau misalkan yang 1001-nya itu 2019, itu ke depannya ngaruh nggak ke persiapan mahirnya? Atau persiapan mahir bikin folder baru aja gitu? Persiapan mahir itu perusahaan baru. Jadi bukan perusahaan yang ini. Jadi beda perusahaan. Gitu. Nanti kalian bikin file baru lagi. Kalau masih tetap nggak bisa diganti itu gimana, Bu? Jadi 2019 aja. Iya, nggak apa-apa. Kalau masih belum bisa diganti gitu. Yang penting kan yang lainnya 2022 kan ya. Baik, Bu. Terima kasih. Nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu mau bertanya. Ya, silahkan. Yang tadi yang di purchase order itu yang punya saya alamat vendornya nggak keluar Ibu. Ketik manual juga nggak bisa. Kenapa? Tadi putus-putus? Yang di purchase order itu tadi alamatnya yang punya saya itu nggak keluar yang vendornya. Oh, alamat vendornya. Iya. Diketik manual juga nggak bisa. Bentar. Coba bisa share screen. Kayaknya pas yang masukin apa vendornya ya, kayaknya belum keketik. Iya Bu, bentar.
Oh, itu yang alamatnya ya. Berarti cobain lihat di daftar pemasok PT Pesona. Nah, alamatnya diisi. Coba. Oh ya Ibu. Kasih Ibu. Oke. Jadi nanti yang dikumpulkan yang sesuai yang Kak Bani upload itu ya di tugas. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita tutup? Atau ada yang masih error-error lagi? Kalau tidak ada, screenshot hasil pekerjaannya ya, dikumpulkan di DCR. Terus untuk pertemuan minggu depan kita sudah ke persiapan materi. Oh ya, silahkan. Ibu izin bertanya. Iya. Yang hari itu, yang di bab 4, yang cash receipt-nya, yang owningnya tuh kan harusnya 22 juta. Ini hasilnya malah 20 juta 90.000. Oh, coba saya screen. Yang Bentar, di Bu. yang penjualan berarti ya? Yang ini, Ibu. Sebentar, saya belum muncul. Oh. Yang ini. Udah muncul, Bu? Belum. Masih hitam. Oh, belum? Belum muncul. Bentar, Bu, diulang. Iya, sok ditutup dulu. Sudah ada, Bu? Sudah. Nah, yang ininya, Bu, yang owningnya kan harusnya 22 juta, jadi 20 juta 90.000. Oh, itu berarti yang di data awalnya. Coba lihat yang data awal yang di si toko Alex di daftar. Nah, ini ya, harusnya 22. Ya, tapi ininya udah benar, Bu. Iya ya, sebentar. Oh, diskon ininya nih, coba. Yang ininya, Bu. Ya, diskonnya berapa sih? 1% ya? Di ininya. Di apa sih yang sebelum diskonnya? Yang bukan yang di situnya. Nah, situnya. Coba 1. Jadi, coba dicek lagi. Tapi biasanya kalau diskon sudah otomatis ya. Tapi tetap, Bu. Bentar, ini diskonnya 10 atau 1 sih? Sebentar. Saya cek dulu modulnya ya. Oh, ini 22. Oh, harusnya sama ya. Coba balik lagi ke yang ini. Ke yang yang dua-duanya. Diklik 2 kali yang 22 jutanya. Yang ini, Bu. Ya, itu diskonnya dihapus dulu. Coba. Syarat diskon 22. Nah, bentar. Saldo 19. Diskon PPH syarat diskon 22. Bentar. Coba simpan dan tutup. Kenapa, Bu? Simpan dan tutup. Tutup ya.
Ini ditutup dulu, Bu. Iya, tutup dulu aja, diperbarui. Masih tetap, Bu. Masih tetap ya. Berarti tuh selisihnya antara 910 ya. Kenapa ya beda? Bentar. Oh, atau enggak coba di daftar. Daftar, terus pemasok. Pemasok pelanggan ya. Sorry, pelanggan. Soalnya ini kan yang penjualan. Pelanggan. Di daftar pelanggan. Nah, toko Alex, diklik toko Alex-nya. Terus di termin. Nah, sebentar. Di sini diskon 1. Udah benar juga ya, 22 juta. Coba di penjualan. Ini di samping termin, Enggak, bukan di penjualan. Enggak ada juga. Coba termin lagi deh, Oke, coba oke. Oke dulu. Kenapa, Bu? Di oke. Klik oke. Suaranya, Bu. Klik oke. Klik oke. Klik oke. Tetap ya. Oh, atau enggak coba di daftar. Coba ke daftar. Daftar. Terus di penjualan. Penerimaan penjualan. Terus filter tanggalnya unchecklist. Nah, ada 2. Ya, yang satu tanggal 2, yang satu tanggal 23. Coba. Yang itu yang benar yang mana? Jadi bukan dibikin baru lagi gitu pas yang hasilnya beda tuh gitu. Atau Benernya enggak? yang tanggal 2. Atau enggak ini dihapus dua-duanya bikin baru, coba. Atau enggak salah satu deh. Yang tadi kan yang itu yang 101 ya, atau 100. Yang 1001 atau yang 100 maaf 1000 atau 1001 yang awal. Yang awal yang 1000. Coba yang 1000-nya yang tanggal 2 Januari itu dihapus. Oke. Coba balik lagi ke yang tadi, yang faktur ya. Udah ya, berarti iya tadi. Bisa, Bu. Jadi 2 kali, jadi ke apa? Jadi langsung mengurangi yang 22 juta yang tadi. Ibu, terima kasih. Oke, ada problem lagi? Kalau tidak ada,
kita cukupkan saja ya kelas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Minggu depan kita masuk ke persiapan mahir. Itu nanti kita bikin perusahaan baru lagi. Data-datanya baru semua. Pokoknya kalau misalkan itu, kalian bisa coba-coba dulu di rumah yang persiapan mahirnya ya. Biar nanti kalau pengen dapat poin minggu depan, jadi kan kalian udah ada bayangannya gitu kan. Jadi poin buat kalian jadi banyak ya. Jadi jangan yang itu lagi gitu. Jadi kasih kesempatan juga yang lain untuk mendapatkan poin. Tapi kalau misalkan yang lain nggak mau dapat poin juga, misalkan yang tadi yang sering ya, yang kayak Meira, Siva, jadi poin juga masukin poin juga nggak apa-apa sih. Kalau yang lainnya nggak mau poin gitu. Oke, sekian kelas hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Selamat sore.